Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya seperti biasa kita menghadirkan satu narasumber yang langsung hadir di studio Duta TV, tentunya dari UIN Antasari Banjarmasin, untuk kita membahas bicara mengenai kajian-kajian Islami. Dan sudah ada di sebelah saya, yakni ada Bapak Muhammad Nadir SAG MPDI MST. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini sebagai tenaga pengajar di UIN Antasari sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Pengangkatan sebenarnya itu pada tahun 2008, bulan Januari 2008 tepatnya. Jadi sampai sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Lebih banyak mengajar tentang linguistik Arab. Linguistik Arab. Wah, ini kalau bicara mengenai bahasa Arab, mungkin karena ketidakmampuan saya untuk bisa bahasa Arab, jadi kita bahasa Indonesia saja. Kalau Bapak sendiri belajar bahasa Arab sendiri sudah lama, dan kenapa tertarik bahasa Arab? Jadi persoalan ketertarikan yang belajar bahasa Arab ini nanti ketika kita sudah menjelang dewasa ya. Tapi untuk belajar bahasa Arab itu mulai MI kita di jadi dasarnya ya, memang karena sekolah ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian gitu, aliyah pesantren. Dan kemudian timbul kesadaran bahwa ketika kita ingin mempelajari atau mendalami agama itu, maka salah satu jalan diantaranya adalah bagaimana kita menguasai bahasa Arab. Dan tumbuhnya rasa cinta, ketertarikan dengan bahasa Arab. Sesuai dengan hadis Nabi kan, wahibbul araba li thalasin, saya mencintai Arab itu karena 3 hal. Pertama, Al-Qur'anun Arabiyyun, wa ana Arabiyyun, dan walugatu ahlil jannah Arabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai bahasa Arab karena ada 3 hal. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, Nabi sendiri adalah orang Arab, dan ketiga, di dalam surga nanti semuanya orang berbahasa Arab. Oke. Ya. Nah ini menarik nih Pak ya. Ini mungkin nanti kita diskusikan lah lebih lanjut, tapi mungkin boleh disampaikan dulu penyampaian secara umum tema kita pada hari ini. Dipersilakan. Kita mulai dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Duta TV, Majelis Sore Duta TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kajian agama lagi tentang persoalan tamthil, atau dalam bahasa linguistiknya kita sebut sebagai al-mathal atau perumpamaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu banyak menyimpan rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang ada di dalam Al-Quran adalah rahasia dalam segi kebahasannya. Nah, dari segi kebahasan ini mulai dari zaman generasi para sahabat sampai sekarang terus digali-digali. Dan itu akan terus mengalami perubahan-perubahan fenomena penafsiran. Karena setiap 100 tahun pasti ada orang yang akan memberikan pembaharuan dalam bidang agama. Ya, likulli ra'si mi'ati kulli sanah, innallaha yursilu fi kulli ra'si mi'ati sanah may yujaddidu lahu dinahu. Itu sebagaimana yang di dalam hadis Abu Daud, bahwa dalam setiap generasi 100 tahun itu pasti Allah akan mengutus suatu seseorang untuk memperbaharui agamanya. Memperbaharui bukan berarti mengganti, tapi merefresh. Ya, merefresh pemahaman sesuai dengan pemahaman kekinian. Nah, dalam permasalahan al-mathal perumpamaan ini kita juga harus memberikan pemaknaan atau interpretasi sesuai dengan konteks kekinian kita. Nah, olehnya itu dalam hal ini saya akan jelaskan sedikit apa sih sebenarnya al-mathal itu dalam Al-Quran. Jadi al-mathal, perumpamaan di dalam Al-Quran itu, atau kita umumkan aja dalam agama, adalah bagaimana kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu arti bahasanya, lugawinya. An-nadhir, artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai sifat dan kemiripan yang sama. Nah, di dalam Al-Quran
banyak hal-hal atau fenomena-fenomena yang di luar jangkauan manusia. Betul. Ya, makanya Allah ketika ingin menjelaskan itu harus mencari perbandingannya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita lihat atau baca ayat-ayat yang berbicara tentang perbandingan sesuatu yang tidak dapat diakalkan atau tidak dapat dikonkretkan dengan sesuatu yang dapat dikonkretkan. Baik. Seperti bagaimana menggambarkan surga itu dengan hal-hal yang konkret. Ya, bagaimana misalnya menggambarkan bentuk bidadari itu dengan hal-hal yang konkret yang bisa dipahami melalui indera kita. Sebab kalau misalnya Al-Quran cuma mengatakan bidadari tanpa memberikan perbandingannya di alam yang konkret, kan orang bingung apa sebenarnya yang dimaksud dengan bidadari itu. Baik. Ya, seperti misalnya Al-Quran mengatakan wahurun in ka'amsalil lu'il maknun, bahwasanya bidadari itu perumpamaannya laksana mutiara yang tersimpan rapi. Ya, bagaimana mutiara yang tersimpan rapi itu adalah sesuatu yang sangat antik dan sangat diidam-idamkan oleh orang. Nah, jadi dengan perumpamaan bidadari seperti itu akan menimbulkan hamasah atau kegairahan orang untuk bisa berbuat amal sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Dan tentunya itu yang tadi kita bahas pertama. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Rasulullah bersabda memang ada 3 hal Ya. yang kemudian kenapa Rasulullah begitu cinta akan bahasa Arab itu. Ya. Di poin ketiga disebutkan bahwa memang bahasa Arab digunakan pada saat nanti kelak di hari akhir, yakni di surga dan juga dikomunikasikan dalam proses kita sehari-hari. Ya. Sejauh mana sebenarnya ini orang ketahui, Pak? Karena ini cukup baru dan kalau mungkin dikalikan ke akal gitu ya. Bagaimana dengan orang Indonesia yang kemudian tidak bisa bahasa Arab semua? Apakah nanti secara otomatis bisa bahasa Arab atau seperti apa gitu? Ya, sebenarnya itu masih dalam tahap sirullah, tapi sirullah ini rahasia Allah ini kita bisa kaji. Sebenarnya Allah kan maha kuasa, artinya bisa saja langsung menjadikan seseorang itu untuk mampu berbicara bahasa Arab tanpa melalui proses. Nah, bagaimana seperti orang Indonesia ini? Jadi makanya ketika kita ingin nanti masuk di surga kemudian bisa lancar berbahasa Arab, maka kita sholat memakai bahasa Arab, melakukan ritual-ritual keagamaan dan lain sebagainya itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab inilah nanti yang akan menjadi bekal kita nanti di surga. Jadi makanya dalam agama Islam itu melaksanakan sholat itu harus menggunakan bahasa Arab, karena nanti di surga bekal bahasa yang kita pakai dalam sholat kita ini itulah yang nanti yang menjadi bibit yang akan diperhitungkan. Diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita nanti bisa berbahasa Arab secara lancar. Baik, dan tentunya kita ketahui juga memang ada beberapa yang menyebutkan bahwa ketika kita meninggal pun juga dipertanyakannya dengan bahasa Arab, ma rabbuka wa ma nabiyuka, dan sampai akhir gitu Pak ya. Dan ini kan luar biasa. Nanti kita akan bahas bicara mengenai tema kita hari ini, yakni memahami dan memaknai bahasa tamthil dalam agama. Usai jeda kami akan kembali dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua.